Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama Bayu Armando, NIM 1914020053. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu al-lughah an-nafsi, yakni Ustadz Rahmat Satriadinata MPDI. Kemudian adapun video ini adalah sebagai tugas UTS pada pertemuan yang ke-8. Adapun judul yang akan saya ambil ataupun yang akan saya terangkan pada kesempatan kali ini ialah tentang teori-teori kognitif. Baiklah, mari disimak baik-baik. Yang pertama, belajar kognitif mengartikan bahwa belajar merupakan sebuah proses internal yang melibatkan ingatan, penyimpangan, pemrosesan informasi, dan aspek psikologis lainnya yang tidak selalu berbentuk tingkah laku. Adapun kognitif yang dimaksud adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan untuk mengembangkan kapasitas rasional, atau kita sebut biasa dengan akal. Teori kognitif menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kompetensi sisi rasional yang dimiliki oleh orang lain. Dalam teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Tidak selalu berupa perilaku yang dapat diamati atau diukur. Namun teori ini mengutamakan proses daripada hasil. Bagaimana siswa berpikir, mempelajari konsepnya, dan memecahkan masalah. Jadi, teori kognitif ialah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Baiklah, kita masuk langsung kepada poin yang kedua, yaitu teori belajar kognitif ini menurut 4 orang ahli. Yang pertama, menurut teori Jerome S. Brown, yang mengartikan yaitu teori kognitif ialah proses pembelajaran teori belajar yang hakikatnya membentuk manusia, menciptakan individu yang belajar berdasarkan persepsi dan mampu memahami materi. Yang kedua, menurut David Ausubel, beliau menerangkan bahwa teori kognitif yaitu belajar menghafal tidak mengharuskan siswa untuk mengaitkan informasi atau materi yang baru diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, teori Piaget atau teori Piaget. Artinya beliau mengatakan teori kognitif yaitu teori yang berfungsi intelektual yang bertahap, berubah dan konkret menuju abstrak. Keempat, teori belajar medan kognitif Kuit Lewin
Dan terakhir, poin yang ke C ataupun yang ketiga, hubungan aliran kognitif dengan pembelajaran apa? Ya. Hubungannya berdasarkan pandangan dari psikologi kognitif, yaitu menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada dari luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Jadi, faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar. Dan dengan pengalaman itu, manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Jadi, berdasarkan pandangan itu, teori psikologi kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Adapun poin yang terakhir yang akan saya terangkan, yaitu contoh penerapan teori kognitif. Contoh penerapan teori kognitif dalam proses pembelajaran, contohnya adalah gaya belajar aktif yang fokusnya memaksimalkan potensi otak. Jadi teori ini lebih mementingkan proses daripada hasil, di mana teori belajar kognitif sendiri berarti cara yang berkaitan dengan aktivitas mental yang terdapat pada manusia sebagai proses yang secara aktif berinteraksi dengan lingkungan dengan tujuan mencapai perubahan pengetahuan, pemahaman, dan sikap siswa yang bersifat aktif. Yang bersifat relatif. Artinya kemampuan kognitif ini terlihat jika anak-anak mampu menyebutkan kembali dan menyimpulkan pelajaran yang sudah dipelajari. Adapun yang ingin saya sampaikan hanya itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.